Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang update database dosen perguruan tinggi. Ini menjadi penting karena dengan mengupdate database ini akan bisa digunakan untuk berbagai kepentingan dan menyangkut berbagai pihak. Baik, yang pertama, mengapa ini penting? Pertama, bagi universitas atau fakultas atau prodi, yang pertama bisa mendukung akreditasi program studi atau akreditasi perguruan tinggi. Yang kedua, mendukung penilaian peringkat atau klaster perguruan tinggi. Yang ketiga, yang C, mendukung program penerimaan mahasiswa baru. Jadi sekarang sudah zamannya IT bahwa untuk melihat sebuah perguruan tinggi itu bagus atau tidak, biasanya langsung melihat tentang bagaimana kondisi perguruan tinggi, dan itu membutuhkan berbagai update data, termasuk kegiatan, termasuk dalam hal ini yang akan kita bahas yaitu database dosen. Sedangkan bagi masyarakat, untuk memudahkan melihat kredibilitas dosen, prodi, fakultas, dan universitas. Di samping itu juga untuk memudahkan pengambilan keputusan untuk memilih tempat untuk studi. Artinya, jika kita melakukan audit dosen, database dosen, maka ini akan bermanfaat bagi prodi kita, bagi fakultas kita, dan bagi universitas. Sedangkan untuk dosen sendiri, audit database ini menjadi penting karena apa? Untuk mendukung pengurusan kenaikan jabatan akademik maupun pangkat. Yang kedua, yang B itu mendukung kepengurusan sertifikasi dosen. Yang C mendukung perolehan pendanaan penelitian. Dan tentu saja dan masih banyak untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Baik, ini klaster perguruan tinggi. Jadi saya ambil dari lampiran surat nomor 528 E.E3/PJ 2020 tanggal 20 Mei tahun 2020. Ini langsung saya ambil poin 3 dan 4. Di sini akan lihat bahwa klaster perguruan tinggi salah satunya ditentukan dari kinerja penelitian, artikel terindeks. Nah, ini membutuhkan update data dosen. Kinerja inovasi, sitasi per dosen, paten per dosen, kinerja pengabdian. Dan ini tentu saja tidak bisa dilakukan oleh perguruan tinggi, tapi hanya bisa dilakukan oleh masing-masing dosen. Jadi intinya ketika kita melakukan update data dosen, ini akan berdampak pada klaster perguruan tinggi kita. Maka ini menjadi penting, oleh sebab itu gerakan untuk melakukan update data dosen menjadi sangat penting. Ini saya coba untuk melihat kondisi database dosen di tempat saya bekerja, yaitu di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo saat ini. Yaitu ada 4 prodi, ada S1 akuntansi, ekonomi bangunan, manajemen, dan D3 akuntansi. Coba saya bandingkan data dari pangkalan data Dikti Kemendikbud dengan Sinta. Ternyata dari perbandingan tersebut, data di pangkalan data di perguruan tinggi S1 akuntansi itu ada 15 dosen, tapi di Sinta hanya 10. Artinya ini ada beberapa dosen yang belum update datanya atau bahkan belum masuk. Ekonomi bangunan ada 6 dan ini sudah masuk semua. Manajemen ada 26 tapi ada 19 yang belum. Yang sudah masuk Sinta berarti yang belum ada 7. D3 akuntansi ada 6 dosen dan di Sinta ada 6. Namun jika dilihat dari jabatan akademik, ternyata di S1 akuntansi di samping masih ada 10 dan ini sudah melakukan update data. Ternyata apa? Yang jabatan akademiknya tidak diketahui 3, padahal sudah memperoleh jabatan akademik semua. Artinya dosen di akuntansi ini perlu melakukan update karena ada 3 yang belum masuk. Ini sudah memperoleh Java. S1 ekonomi bangunan juga demikian, ada 1 orang. Ini juga sudah masuk Javanya tapi belum melakukan update. Manajemen juga ada 1 orang juga belum melakukan update, dan D3 akuntansi juga 1 orang juga belum melakukan update. Padahal ketika memperoleh jabatan akademik harus ada perubahan data. Untuk selanjutnya ini
Sistem informasi yang terkait database dosen. Jadi untuk melakukan update data dosen itu ada minimal ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama Scholar. Pondasi awalnya adalah Scholar dan Scopus. Scholar diupdate, Scopus diupdate. Baru Scholar sama Scopus ini akan mempengaruhi di Sinta. Nah, Sinta ini biasanya digunakan oleh pihak-pihak lain untuk mengetahui kondisi perguruan tinggi tersebut. Selain Sinta, nanti kita melakukan update di Silmitapmas. Silmitapmas ini biasanya untuk pengajuan proposal. Oleh sebab itu, jika seorang dosen ingin menyusun sebuah proposal, maka harus memenuhi persyaratan dan persyaratan itu harus diupdate dulu. Dan yang terakhir nanti kita bicara di Sister. Sister ini database dosen yang biasanya digunakan jika di perguruan tinggi itu digunakan untuk pengajuan sertifikasi dosen. Baik, saya lanjutkan. Apa yang perlu dilakukan? Ini keterkaitan antara sistem. Yang perlu dilakukan adalah kita memahami alurnya. Di sini ada Sinta Ristek Brin Go ID. Sinta Ristek Brin Go ID ini didukung oleh data dari Google Scholar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu semua, seluruh dosen harus melakukan update di Google Scholar. Selain itu juga Scopus dan Rama. Jadi 3 ini yang menjadi pokoknya. Kita update Scholar, Scopus, Rama nanti akan mempengaruhi di Sinta. Di samping 3 ini ada yang sudah dimasukkan biasanya oleh LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan juga ada yang harus diupdate secara manual oleh dosen masing-masing. Sinta Ristek Brin ini akan sinkron dengan Silmitapmas Ristek Dikti, di mana Silmitapmas Ristek Dikti itu juga harus diupdate secara manual dan ada juga yang sudah diupdate oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Kondisi Sinta Ristek Brin akan berkaitan dengan Sister, di mana Sister ini juga diupdate secara manual terkait perguruan tinggi, Tridharma perguruan tinggi, dan juga langsung terkait dengan Forlap Ristek Dikti atau sekarang disebut Pangkalan Data Perguruan Tinggi. Harapan dari Sister ini bisa untuk pengajuan sertifikasi dosen, untuk pengajuan jabatan akademik, dan pencairan sertifikasi dosen. Cuma sampai hari ini untuk pencairan sertifikasi dosen sama pengajuan akademik, walaupun sudah ada tempatnya di Sister, tapi sistem tersebut belum berjalan. Yang sudah berjalan adalah pengajuan sertifikasi dosen. Selanjutnya, keterkaitan sistem informasi database ini saya mencoba di Silmitapmas Ristek Dikti. Apa yang perlu diupdate? Yaitu penelitian Bapak Ibu, penelitian Bapak Ibu diupdate, HKI, baik itu paten maupun cipta, buku ajar dan buku referensi, artikel ilmiah, dan proceeding. Ini semua harus diupdate. Setelah Silmitapmas terupdate, ini ada keterkaitan juga dengan Sinta. Nah, di Sinta ini di sini ada yang belum banyak dilakukan adalah Rama Ristek Dikti, itu repository. Gunanya untuk apa Rama Ristek Dikti ini? Adalah jika penelitian kita, penelitian internal, laporan pengabdian internal, buku artikel atau jurnal-jurnal yang lama yang belum OJS, itu biasanya yang belum online itu belum bisa dilihat URL-nya, maka harus dilakukan update di repositori perpustakaan sehingga itu nanti akan bisa muncul di Google Scholar dan nanti akan ada di Rama. Sekarang Sister Umpo ICID ini yang ada di Universitas Muhammad Diponegoro. Sister Umpo ICID itu isinya apa aja? Isinya adalah profil dosen, pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, penunjang. Dan ini banyak banget yang perlu diupdate dan ini bisa secara manual diupdate.
oleh masing-masing dosen terkait tridharma perguruan tinggi. Selain itu juga ada yang harus divalidasi. Biasanya di profil itu ketika sudah update harus divalidasi oleh bagian sumber daya. Setelah itu ada juga bagian yang forlap ristek titik atau pangkalan data perguruan tinggi. Biasanya ini yang menangani PIA. Itu apa? Pengampu mata kuliah, pembimbing skripsi, penguji skripsi, data-data akademik yang lainnya. Kalau ini sudah tiap semester diupdate oleh bagian tersendiri. Sedangkan tridharma ini dilakukan oleh manual oleh masing-masing dosen. Dari Sister Umpu ICD bisa untuk pengajuan sertifikasi dosen, pengajuan jabatan akademik, pengajuan pencairan sertifikasi dosen. Gambarannya seperti itu. Saya lanjutkan. Nih, Scholar. Yang pertama nanti sebaiknya kita bertahap. Tahap pertama kita melakukan update data di Scholar Google Go ID. Apa yang dilakukan? Bapak Ibu nanti akan menghadapi ketika Bapak Ibu melakukan buka Scholar dan mencari profil Bapak Ibu, ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama seperti ini yang saya bawa dulu, tidak ada tanda plus, artinya data ini tidak bisa diupdate. Karena apa? Harus login terlebih dahulu. Jika email dan passwordnya lupa, biasanya ini dibantu oleh bagian komputer. Kalau di kami ada LPSI. Sedangkan data yang bisa diupdate adalah data yang ada tanda plusnya ini. Nanti bisa nambah artikel secara manual maupun tambah artikel jika nanti akan dicari. Ini harus diupdate. Jadi harus berusaha untuk ada plusnya. Itu untuk Google Scholar. Artikel yang bukan milik kita ya kita delete. Artikel yang belum masuk dan milik kita tambah. Itu nambahnya dengan ngeklik di judul, sebelahnya judul ada tanda plus. Itu untuk Scholar. Jadi yang diupdate Scholar dulu. Dari Scholar nanti akan lari ke Sinta. Sinta nanti akan berpengaruh karena apa? Di sini ada Google Scholar. Nanti akan berpengaruh di sini perubahan. Kalau Google Scholar-nya tidak diupdate, maka Sintanya juga tidak bisa diupdate. Namun, di dalam Sinta tersebut, ketika Google Scholar sudah diupdate, citasinya ini belum berubah, maka biasanya menghubungi lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Kalau di kami seperti itu. Sehingga akan diverifikasi, sehingga ini akan berubah. Atau jika lupa email sama passwordnya, juga bisa menghubungi dari LPPN. Yang bisa diupdate dari data Sinta, seperti yang awal sudah saya singgung, ternyata apa belum masuk datanya, maka bisa diupdate di profil. Oh ternyata bidang tempat kerjanya, departemennya, fakultasnya salah atau ngekliknya atau belum diisi. Yang bisa diupdate adalah buku dan hak cipta atau hakinya. Buku dan hak cipta ini yang bisa diupdate untuk Sinta. Kalau ternyata misalnya kita Google sudah masuk, seperti punya saya ini Scopus belum masuk, maka ID Scopusnya juga harus dimasukkan dengan ngeklik update profil. Itu untuk Sinta. Sedangkan untuk Silip Tatmas, Bapak Ibu bisa masuk ke Silip Tatmas Ristek Go ID. Ini yang bisa diupdate adalah identitas Sinta, nanti tinggal sinkronisasi, penelitian, pengabdian, artikel, haki, artikel posting, buku. Ini menjadi penting jika Bapak Ibu mau melakukan pengajuan proposal untuk mendapatkan pendanaan dari Dikti. Syarat-syarat ini harus masuk sehingga misalnya proposal terapan unggulan perguruan tinggi disyaratkan harus punya haki. Penelitian dasar unggulan perguruan tinggi harus ada Scopusnya dan seterusnya. Tentu saja ini harus diupdate satu persatu. Jika lupa password atau hidden kelupaan, ini hubungi lembaga penelitian. Dan yang terakhir adalah Sinta. Sinta ini yang terakhir, bahwa profil sampai semua ini harus diupdate. Profil, kualifikasi, kompetensi,
pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian, dan seterusnya. Khusus untuk profil, ini ketika kita sudah update, kita harus ajukan sehingga di bagian sumber daya manusia itu akan menyetujui atau merevisi atau menolak. Jadi harus lewat sumber daya manusia sendiri, bagian sumber daya, karena ini memverifikasi. Setelah diverifikasi dari bagian sumber daya manusia perguruan tinggi, nanti akan dilihat juga di ACC atau tidak, disetujui atau tidak oleh L2 Dikti. Nah, jika lupa password, nah ini hubungi bagian sumber daya manusia. Sedangkan untuk ini penelitian, pengabdian, penunjang ini langsung diupdate tanpa ada verifikasi. Demikian gambaran singkat untuk langkah atau alur melakukan update data dosen. Untuk alurnya sudah saya sampaikan, semoga aja bermanfaat. Selamat mengupdate. Nanti kita akan mencoba mempraktekkan tahap-tahap tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.